Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mailatu Mulia dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan bermonolog tentang Raden Ajeng Kartini. Kartini, sosok perempuan polos dan sederhana, memakai kebaya halus dan jarik batik, simbol adat di tanah Jawa. Panggil saya Kartini, putri dari seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat. Mayong Jepara 21 April 1879 menjadi saksi lahirnya si Jabang Bayi ke dunia. Dengan mata bulat pepat dan rambut hitam yang cukup tebal, begitulah ayahandaku sering mengutarakannya. Ibu saya bernama Ngasirah. Beliau hanya seorang rakyat pribumi biasa, putri dari seorang mandor pabrik gula di Mayong. Saya adalah putri kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Jauh sebelum saya dilahirkan, kakak kandung saya bernama Sosro Kartono telah lebih dahulu lahir dengan ibu yang sama, dan 9 saudara yang lain termasuk Rukmini dan Kardina lahir dari keturunan ibu berbeda. Singkatnya, ayahandaku mempersuti kembali seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Saya, kalian dan mereka pastilah bisa membayangkan perasaan hati seorang perempuan yang telah demikian. Tetapi adat di tanah Jawa hal itu sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada mereka, mempunyai pelayan atau sendiri sebagai penghibur setiap waktu. Tuan dan Nyonya sekalipun tahu tidaklah mudah bagi seorang perempuan menerima diskriminasi itu. Bagi kami, perempuan di tanah Jawa adalah simbol kepribadian yang sakti. Bagaimana tidak, gadis Jawa itu laksana sebutir permata, pendiam tak bergerak seperti boneka, bicara hanya benar-benar perlu berjalan sedepak demi sedepak seperti sipu. Sungguh nian buruk jika giginya nampak seperti uang. Namun bagi Kartini, belumlah saatnya hal itu untuk dimengerti atau pula tahu. Sejak kehadiran sang ibu lain, Ibu Ngasirah telah lama tidak serumah di pendopo utama. Beliau tinggal di rumah sebelah pendopo bersama para emban dan abdi dalam. Rinil, begitulah panggilan semasa kecil saya. Masih benar-benar ingat waktu itu. Seringkali saya bercanda dengan Mbok Rami dan Ibu Ngasirah ketika usai belajar di pendopo. Lalu pasti beliau berkata, "Il, kamu sudah izin sama Romo kalau kesini? Kamu sudah selesai belajar bukan?" Tatapannya sangat tajam dengan raut yang menyimpan kasih kepada putrinya. Kalau sudah demikian, aku akan menjawab dengan begitu singkat. "Sudah, Mbok, si Mbok sudah makan." Betapa dalamnya hati seorang ibu terhadap buah hatinya. Stella sahabatku, beberapa saat lagi saya akan resmi belajar di sekolah rendahan Hindia Belanda di Jepara. Saya akan mendapat teman dan suasana baru. Dengan cita-citaku ingin meneruskan ke Eropa, mungkin semakin terbuka luas dan yang pasti izin dari ayahanda itu yang utama. Akan saya kabarkan selanjutnya tentang segala hal di tanah Jepara yang permai dan penuh sederhana. Duhai Stella, pendopo Jepara sore ini cukup ramai. Seluruh keluarga dan abdi dalam berkumpul menyaksikan perkawinan saya. Sederhana dan tidak ada pesta besar seperti halnya anak bangsawan lainnya. Saya hanyalah Kartini seperti juga rakyat pribumi, seperti hanya gadis-gadis Jawa lainnya. Tuan dan Nyonya sekalian, suami saya bernama Raden Mas Jojo Hadiningrat, seorang bupati Rembang. Beliau santun dan cukup menghargai seorang perempuan. Sejak saya pindah ke rumah, saya mulai dibangunkan gedung sebagai tempat belajar dan mendidik anak-anak pribumi, tepat
tepatnya di sebelah depan pendopo Rembang. Di bagian kanan, saya beri nama Sekolah Kartini. Berjalannya sang waktu, kehamilanku semakin besar. Suamiku selalu menemani dan merawat sampai proses persalinan. Kala itu, kondisi Kartini waktu itu tidak begitu baik. Banyak pendarahan selama persalinan. Badannya sering lemas dan tidak stabil. Hingga pada akhirnya, 4 hari setelah kelahiran putranya, Kartini meninggal dunia. Putranya bernama Susu Ali. Duka mendalam oleh suaminya dengan arakan rakyat Rembang dan Jepara berlimbah kehilangan seorang perempuan yang polos dan gigi sederhana. Pesan yang diperoleh dari monolog Kartini ini ialah, dan kemenangan yang seindah-indahnya dan sesuka-sukanya yang boleh direbut manusia ialah menundukkan diri sendiri. Janganlah berputus asa dan janganlah menyesali untung. Janganlah hilang kepercayaan hidup. Kesengsaraan itu membawa tanggung. Tidak ada yang berlawanan dengan rasa kasih yang hari ini serasa hidup, besoknya terasa rahmat. Cobaan itu adalah usaha pendidikan Tuhan. Saya, Raiden Ajeng Kartini, bangga nama saya disebut senafas dengan rakyat ini, karena di sanalah tempatku untuk seterusnya. Sekian monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.